Balance scorecard. Balance scorecard itu adalah kartu nilai keseimbangan. Konsep dasar dari balance scorecard dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton tahun 92 untuk membantu akuntan manajemen memberikan informasi lebih tentang keberhasilan perusahaan dalam menerapkan strategi, dapat memprediksi keuntungan atau memberikan informasi untuk keputusan tentang harga produk atau membeli peralatan baru. Memberikan informasi yang membantu manajer dan investor menilai seberapa dekat perusahaan beroperasi mencapai tujuannya, sehingga dapat menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tujuan dan ukuran operasional. Terdiri atas skor dan keseimbangan, mencatat hasil kinerja perusahaan dan dapat merencanakan skor yang diinginkan. Jadi gini, lebih tepatnya balance scorecard itu adalah semacam penilaian. Nah, dengan adanya penilaian itu bisa membuat perusahaan itu akan mempertimbangkan strategi yang layak untuk dikembangkan di kedepannya atau di lain hari. Kemudian juga di sini ya memang sudah ada saya berikan manfaatnya yang memberikan informasi untuk mencapai tujuan, menerjemahkan visi misi, ya itulah balance scorecard. Jadi kartu nilai keseimbangan itu adalah kartu yang berisi informasi mengenai penilaian suatu perusahaan. Nah, nanti dari penilaian itu akan memberikan dampak kepada strategi atau visi misi atau juga kebijakan yang nantinya akan diterapkan. Perspektif balance scorecard itu ada 4. Keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan pertumbuhan. Kalau keuangan ya berarti kaitannya dengan keuangan. Kalau pelanggan juga begitu, berarti pelanggan. Kalau bisnis internal itu berarti terkait dengan perusahaan. Kalau pertumbuhan itu juga lebih kepada karyawannya. Ya, lebih gampang itu aja. Kalau keuangan itu berarti keuangannya. Kalau pelanggan itu berarti terkait dengan kepuasan pelanggan. Kalau bisnis internal itu terkait dengan produk, jasa. Nah, kalau pertumbuhan itu lebih kepada perbaikan dari karyawannya. Nah, ini manfaat dan keunggulannya ya. Jadi menjelaskan visi, menyelaraskan organisasi, mengintegrasikan perencanaan strategis, meningkatkan efektivitas. Keunggulannya itu pertama komprehensif. Nah, selama ini seseorang itu menganggap bahwa ukuran keuangan adalah ukuran yang terbaik. Padahal sebenarnya mengukur sesuatu, mengukur kinerja itu tidak hanya sekedar dari angka. Tapi bisa juga dinilai dari, atau bisa juga dilihat berdasarkan perspektif dari non-keuangan. Nah, makanya kalau misalnya selama ini memang beberapa perusahaan itu yang mengungkapkan bahwa kalau keuangannya itu lagi bagus, ya itulah kinerjanya juga dianggap bagus. Padahal sebenarnya tidak juga. Jangan menganggap bahwa keuangannya bagus itu kinerjanya juga bagus. Belum tentu juga. Kita juga harus melihat dari sisi non-keuangan atau sisi non-angka. Artinya memang menilai segala sesuatu itu bukan berarti hanya sekedar dari angka saja, tapi juga dari non-angka. Nah, setelah adanya BS atau balance scorecard, berarti di sini pengukuran itu sudah jadi lebih luas, bukan hanya dari keuangan, tapi juga dari sisi yang lain. Koheren, tujuan dan strategis perusahaan harus dapat dijelaskan dalam hubungan sebab akibat. Karena memang di sini kita itu membahas tentang penilaian ya, penilaian itu nanti akan berakibat pada penilaian perusahaan, berakibat pada penjualan, berakibat pada produksi, dan berakibat kepada sisi perusahaan yang lain. Nah, intinya itu maksudnya dari sebab akibat ya. Jadi karena ada disebabkan ini, mengakibatkan ini. Nah, karena ada penilaian ini mengakibatkan kebijakan seperti ini. Nanti kebijakan seperti ini akan mengakibatkan kepada perusahaan juga. Itulah hubungan kausal, sebab akibat. Seimbang, keseimbangan strategis antara karyawan dengan perusahaan dan lainnya. Jadi di sini maksudnya adalah antara karyawan dengan perusahaan itu juga harus seimbang. Fasilitasnya, kinerjanya, dan lain-lain sebagainya. Kalau terukur, ya memang. Namanya juga ini balance scorecard, penilaian. Balance scorecard itu tidak selalu angka ya. Dan memang dia tidak hanya angka. Oleh karena itu dia memang pengukurnya itu pasti dia ada ukurannya. Pasti dia ada semacam batasannya atau ada semacam ketetapannya. Jadi ya namanya juga skor itu memang harus diukur. Tapi tidak juga harus diukur dengan angka. Perspektif yang pertama itu adalah keuangan. Ya, kalau misalnya kita tahu lah ya, kalau perusahaan itu pasti dilihat dari keuangannya. Itu sudah umum, sangat-sangat umum. Ya, sebagian besar bisnis dunia itu mengutamakan keuangan. Laba bersih, arus kas, terus juga nanti di situ ada aktiva tetap, ada hutang, ada modal, dan sebagainya. Nah, namun bagaimana dengan organisasi nirlaba? Nirlaba itu adalah perusahaan atau organisasi yang tidak menghasilkan keuntungan. Tapi dia tetap memerlukan uang. Karena apa? Dengan uangnya itu membuat perusahaan itu bisa beroperasi dengan sebaik-baiknya. Kan? Nah, kalau misalnya perusahaan nirlaba, dia itu dananya dari mana? Atau uangnya dari mana? Dari donatur atau dari sumbangsi masyarakat atau pengusaha-pengusaha yang cukup besar ya. Nah, itulah perusahaan nirlaba. Jadi ada donatur, ada penyumbang. Nanti dari uang itu akan digunakan untuk operasional perusahaan nirlaba. Ingat, perusahaan nirlaba memang tidak menghasilkan laba, tapi dia tetap memerlukan kas, memerlukan uang. Jadi, perspektif keuangan itu di perusahaan seperti apapun pasti akan diperlukan, pasti akan berlaku, sudah pasti. Baik perusahaan yang besar, kecil, nirlaba, atau perusahaan laba. Nah, menurut Kaplan, selama sesuatu bisa diukur, itu gampang dikelola, sehingga pendapat inilah yang mendasari untuk melakukan pengukuran terhadap semua aktivitas, baik kualitatif maupun kuantitatif. Memang sih, kalau misalnya
segala sesuatu itu bisa diukur, ya memang sangat gampang. Tapi kalau sudah tidak ada ukurannya, itu yang agak rumit. Jadi masing-masing orang bisa berbeda. Tapi kalau misalnya bisa diukur, nah itu antara satu dan yang lain bisa seragam. Tahap perkembangan industri itu ada 3, growth, sustain, dan harvest. Growth itu berarti bertumbuh, berkembang. Kalau sustain itu berarti dia bertahan hidup. Nah, kalau harvest itu sudah berarti panen, atau bisa dibilang ya sudah mengambil intisarinya. Nah, itu dari bahasanya memang sudah kelihatan ya, growth. Growth itu berarti dia tumbuh, berkembang, itu berarti dia mengembangkan produk baru. Nah, bisa juga meningkatkan layanan, mengembangkan fasilitas. Kalau sustain itu dia bertahan hidup, artinya sudah settle, sudah kuat, sudah besar. Nah, disitulah investasi akan ditarik atau dilepas keputusannya ya. Kalau harvest itu berarti sudah mulai dikurangi aliran dananya. Artinya apa? Kalau harvest itu berarti dia sudah mengambil intisari atau mengambil keuntungan atau mengambil return yang ada. Atau ya istilahnya keuntungan dari perusahaan itu akan diambil berapa persennya kan. Itulah harvest. Jadi harvest itu dia sudah kuat, sudah bisa menghasilkan sendiri. Nah, nanti ketika menghasilkan laba atau menghasilkan untung, untungnya itu akan ditarik dana atau dikembalikan ke perusahaan induk atau dibagi ke perusahaan induk. Nah, aspek keuangan itu ada juga yang lain ya. Ada ROI, return on sales, laba bersih, net sales, credit rating, harga saham. Yaitu perspektif keuangan. Manajer dan para stakeholders harus hati-hati memikirkan prioritas perusahaan untuk identifikasi ukuran kinerja. Perspektif pelanggan, ingat dari namanya pelanggan berarti dia itu lebih kepada pelanggan, cenderung pada pelanggan berarti terkait dengan layanan terhadap pelanggan ya. Ingat, karena pelanggan itu adalah sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat penting, dan sesuatu yang sangat strategis bagi perusahaan. Kalau misalnya pelanggan itu tidak ada, ya perusahaan tidak dapat menjalankan operasionalnya dengan lancar. Ya, mungkin juga perusahaan itu dalam jangka panjang tidak bisa bertahan hidup atau tidak bisa eksis perusahaannya kan. Nah, makanya pelanggan itu membeli produk menjadi kunci pendapatan. Jadi pelanggan yang beli produk itu sudah menjadi kunci atau menjadi inti dari pendapatan perusahaan. Nah, mengidentifikasi karakter pelanggan mereka dan pasar yang telah dipilih oleh perusahaan agar dapat bersaing. Ya, pengukuran pangsa pasar, kemudian customer retention. Ya, besarnya pertumbuhan bisnis. Customer acquisition itu berarti semacam mencari pelanggan baru atau mencari pelanggan yang belum pernah didatangi. Ya, jadi ya semacam promosi itu berarti menggait pelanggan yang baru. Customer satisfaction itu berarti pengukuran kepuasan pelanggan ya. Berarti pelanggan itu diukur puasnya dilihat dari apa? Survei atau interview atau wawancara atau telepon langsung. Nah, itu customer satisfaction. Ya, apakah sudah sesuai, apakah pas, apakah sudah dilayani dengan baik, ya itu ya customer satisfaction. Kalau customer profitability berarti dia profitabilitas pelanggan, dapat membantu identifikasi individu dan kelompok pelanggan yang memberi sumbangan terhadap profitabilitas perusahaan. Perspektif pelanggan, ya masih perlu pengukuran lain yang mencerminkan nilai tambah bagi pelanggan yang ada pada pangsa pasar perusahaan seperti atribut produk. Ya, kemudian juga menawarkan berbagai pilihan dengan tawaran yang rendah untuk mengukur seberapa efektif survei pasar yang telah dilakukan. Perusahaan dapat melakukan perbandingan harga dengan pesaing utama. Perusahaan juga dapat fokuskan segmen tertentu dengan pelanggan kelas atas. Nah, kadang-kadang gini, ada beberapa perusahaan itu memang dia mengkhususkan produk untuk masyarakat tingkat bawah, menengah, sama ke atas. Ya, mobil lah, yang salah satu yang kita lihat, mobil, alat elektronik juga begitu. Ya, kalau misalnya mobil itu ada yang tingkat ke bawah, itu berarti yang LCGC. Nah, kalau misalnya mobil yang sudah tingkat ke atas, ya itu sudah mobil mewah kan. Nah, ini juga kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang memang membuat produk itu yang menyesuaikan dari kelas pelanggannya itu kan. Jadi pelanggan ini khusus untuk yang kelas atas, ini untuk yang menengah ke bawah, kalau ini untuk yang menengah ke atas. Internal bisnis. Nah, internal bisnis tadi sudah saya bilang bahwa ini terkait dengan produk ya, atau terkait dengan internal perusahaannya. Berarti terkait dengan ya berbagai macam dari hal yang ada di internal perusahaan. Nah, seperti inovasi, ya memang ya inovasi itu adalah salah satu hal yang paling penting ya, karena inovasi itu adalah perubahan yang sangat diperlukan oleh perusahaan, baik itu produknya, baik itu karyawannya, baik itu teknologinya, dan lain sebagainya. Intinya inovasi itu sangat-sangat diperlukan bagi perusahaan. Perusahaan apapun, itu sangat-sangat diperlukan inovasi, karena zaman juga serba berubah, jadi kalau misalnya tidak mengikuti inovasi, bisa-bisa akan ketinggalan dan bisa-bisa akan mengakibatkan perusahaan itu rugi dalam jangka panjang. Proses operasi itu dilakukan oleh setiap organisasi lebih menitik beratkan efisiensi proses ya, memang konsistensi dan ketepatan waktu. Nah, kalau misalnya perspektif ini menjelaskan seberapa baik perusahaan bekerja. Terdapat 2 ukuran, yaitu persediaan bahan baku atau perputaran persediaan. Ya memang ya, karena internal bisnis itu terkait dengan produk, berarti dia itu terkait dengan persediaan juga, terkait dengan bahan baku, terkait juga dengan proses, barang dalam proses, pengendalian kualitas, ya terus juga ada kerusakan, setup mesin, varians, kepuasan pelanggan, lain sebagainya. Pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, kalau misalnya pertumbuhan pembelajaran ini lebih terkait kepada karyawan ya.
Jadi bagaimana karyawan itu mampu bertumbuh, berkembang, terus juga mempelajari, akhirnya nanti akan menjadi ahli, kemudian menjadi konsultan, menjadi tenaga ahli bagi perusahaannya itu ya. Jadi inti dari pertumbuhan dan pelajaran itu yang membuat karyawan itu akan jadi semakin baik, semakin berkembang, ya semakin pintar, semakin berinovasi untuk perusahaan. Karena itu nanti pasti akan terkait dengan kemampuan perusahaan untuk berhasil ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu berhasil, karena apa? Karyawannya juga berhasil mempelajari, berhasil melakukan inovasi, berhasil beradaptasi. Nah, untuk juga mengantisipasi perubahan. Itu juga diperlukan bagi karyawan, karena kalau misalnya perubahan itu adalah pasti, jadi kalau karyawan itu tidak melakukan perubahan, itu juga membuat perusahaan akan lambat mengalami perubahan. Nah, di sini juga karyawan tidak terlatih bisa merugikan perusahaan. Memang, kalau karyawan yang tidak terlatih, tidak ahli, ya dia itu bisa merugikan perusahaan, biaya gajinya sudah dibayar, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Nah, menurunkan image, ya juga ada 3 dimensi penting ya. Pertama, kemampuan karyawan, ukuran terhadap kepuasan karyawan, terhadap perputaran karyawan, produktivitas karyawan. Ya, bagaimana dia itu terlibat dalam pengambilan keputusan ya. Kalau seseorang karyawan itu, jikalau misalnya dia berbicara atau dihadirkan dalam rapat ya itu kan berarti dihargai kan. Apalagi keputusannya itu akan dipertimbangkan. Kemudian kemampuan karyawan itu ya seperti pengakuan kerjanya. Kalau misalnya karyawan itu bekerja dengan baik, rajin ya itu harus diberikan pengakuan atau diberikan penghargaan lah yang baik. Kemudian memperoleh informasi, karyawan itu kreativitas dalam bekerja, jadi kalau misalnya dia itu bisa berinovasi, bisa kreatif dibandingkan dengan karyawan lain juga harus diberikan apresiasi. Ya, kemudian juga dukungan yang diberikan, terus juga ada penambahan gaji, penambahan insentif, ya, dan lain sebagainya. Kemampuan sistem informasi itu seperti kualitas karyawan dalam memperoleh akses ya terhadap suatu informasi apapun ya, informasi pelanggan, informasi biaya produksi, dan informasi lainnya. Motivasi itu ya berarti semacam dia memberikan dorongan, memberikan wejangan atau memberikan saran yang baik untuk kedepannya kan, agar apa nanti dengan adanya motivasi itu bisa meningkatkan produktivitas karyawan. Ini salah satu contoh penerapan dari balance scorecard ya, atau kartu nilai keseimbangan tadi. Katakanlah ini ada manajemen klub olahraga memfasilitasi realisasi strategi pada 3 level korporat. Strategi korporat itu dia ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, perspektif BS itu balance scorecard ada keuangan, pelanggan, internal bisnis, dan pertumbuhan ya. Jadi kalau misalnya keuangan itu berarti terkait dengan kestabilan keuangannya. Atau misalnya dia di situ latar belakang keuangannya ya. Kalau perspektif pelanggan berarti dia itu bagaimana dengan pengunjung, namanya juga klub olahraga ya. Atau misalnya fans club itu berarti dia tergantung dari pengunjungnya, tergantung dari fansnya, tergantung dari sponsor atau promotor, dan tergantung dari keterlibatan orang tua. Karena apa ya? Kalau misalnya dalam olahraga itu biasanya memperkerjakan orang-orang muda kan. Nah, orang-orang muda itu kan masih dalam bawahan atau pengawasan orang tua. Maka dari itu di sini ada baiknya melibatkan orang tua. Perspektif internal bisnis ya seperti operasi organisasi, manajemen lingkup keuangan ya. Berarti di sini juga terkait dengan karyawannya ya. Karyawannya itu bagaimana? Ya, terus operasinya juga seperti apa, produk yang akan ditawarkan oleh klub olahraga itu juga seperti apa. Perspektif pertumbuhan ya berarti seperti keahlian, bagaimana budayanya, bagaimana kerjasama timnya. Nah, itulah perspektif pertumbuhan. Oke, di sini sudah ada saya tuliskan. Kalau keuangan itu kalau tujuan strategisnya meningkatkan pendapatan, indikatornya pendapatan dari sponsor atau pendapatan dari pengunjung kan, atau misalnya pendapatan dari si penonton. Kemudian kalau pelanggan itu ya kontrak sponsor, tujuan strategisnya indikatornya adalah jumlah kontrak. Bisnis internal itu adalah dilihat dari seleksi, bagaimana dia itu melakukan pemilihan seseorang atau pemilihan atlet, calon atlet. Nah, itu pasti harus ada tesnya atau seleksinya. Terus melihat bakatnya itu seperti apa sih? Ya, indikatornya adalah peningkatan kriteria seleksi. Jadi seleksi itu jangan cuma satu aja, tapi dia itu benar-benar harus ditambah atau harus dibuat kriterianya, bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi dibuat beberapa kriteria. Nah, nanti kriteria itulah yang akan menentukan kualitas dari si calon atlet. Pertumbuhan pembelajaran, ya, pengembangan kerja profesional. Nah, kalau misalnya itu indikatornya jumlah trainingnya untuk pelatih ya, jadi pelatih itu harus di training. Baik, semoga ini bisa dipahami ya.